Lewat Drupadi melantun satu video yang digarap anak-anak Bandung dan Jakarta juga, semacam meriang. Saya jadi belajar bahwa tiap orang, tiap generasi punya interpretasi yang beda, dan ini bagus. Bayangan saya tentang perjudian yang dilakukan Kurawa dan Pandawa di istana klop dengan bayangan saya ketika mengangankan komunitas Drupadi sama Kenya Rinonje, bahwa Drupadi ID ini komunitas kolaborasi, jadi termasuk kolaborasi interpretasi. Jadi bayangan saya, karena saya dalang, jadi bayangan saya yang 5 itu Pandawa, tapi begitu nonton video Drupadi melantun satu semacam meriang ini, yang pecah justru yang pecah jadi 5 justru Drupadi. Ini menarik. Mainan sangkaan punyaan diriku, kini aku pun sering rebutan. Sebelum video ini dibikin, saya pesimistis. Wah, alah, paling mereka nggak ngerti. Ternyata mereka punya sumber-sumber yang lain, entah temennya atau googling atau apa, sehingga interpretasinya justru nggak seperti yang aku bayangkan. Jadi pesan saya adalah ke generasi-generasi yang sejaman saya, jangan terlalu underestimate pada kalangan muda yang tidak pernah nonton wayang, karena begitu mereka bersentuhan dengan wayang, interpretasinya jauh lebih melesat daripada yang kita suka. Kata hatiku naik gunung, kata hatiku meninggi, menggigil di tengah limun kenangan padamu, padaku, paduka. Ya, aku di Drupadi ID ini, Drupadi album ini punya 6 lagu. Keterlibatan anak-anak muda yang pertama adalah pada pemilihan lagu. Kenapa kok mereka milih yang pertama adalah semacam riang tubuhku, ni siapa punya, ni siapa sangka, ni siapa. Nah, itu pun punya ketertarikan sendiri. Kenapa itu yang dipilih pertama? Terus begitu video klip yang kedua, mereka milih yang menurut saya agak berat. Kata hatiku naik gunung, kata hatiku meninggi. Secara melodi dan secara ritme ini agak berat, tapi justru mereka milih ini. Jadi ada banyak heranan saya, heran yang agak kagum juga ya, aku bisa milih lagu yang berat itu, karena ada banyak pilihan di lagu 6 lagu. Yang lebih easy listening. Warna wajahku siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu kau tak tahu. Kata hatiku tak selalu. Nah, begitu sudah milih lagu Bima Tri ini untuk Drupadi melantun yang kedua. Hal yang kedua, Rianti dan teman-teman berdiam di dalam renungan present bahwa nanti ini ceritanya lagi-lagi ini interpretasi orang yang milenial, generasi yang belum pernah nonton wayang, gitu loh. Saya selalu bergurau bahwa milenial generasi sekarang itu sangat mengagumkan, bahasa Inggrisnya bagus-bagus, gitu. Cuma satu kelemahan mereka apa? Kalau mencet odol dari tengah, gitu. Terus Mbak Tejo guyon aja, nggak guyon, tapi ini menarik. Bahkan mungkin mereka mengenal wayang juga tidak dari awal, dari tengah, apapun dari tengah, gitu. Mungkin mereka juga nggak tahu dasar negara ini apa, gitu. Jadi tiba-tiba gini, Mbah, nanti Drupadi bangun tidur, dia menyentuh Bima, dan memang di dalam buku novel Bima sama Drupadi ada case khusus, jadi ada cinta yang khusus. Bima yang
yang menyaurkan hutangnya Drupadi untuk berkeramas darah Dursasana, dan banyak hal yang dilakukan oleh Bima. Bima yang memetik teratai di tengah hutan, yang teratai itu sebetulnya malihan dari spy-nya Kurawa. Banyak Bima yang lakukan untuk Drupadi. Nah, Bima Stream ini ada hubungan khusus, tapi di luar dugaan saya justru mereka menafsirkan mereka nggak bisa nyentuh. Justru. Jadi ketika Drupadi mengangkat diri tidak pada sosoknya yang fisikal, dia baru bersentuhan dengan Bima. Begitu sudah masuk lagi ke fisiknya dia enggak. Nah, itu interpretasi baru buat aku. Dan interpretasi berikutnya adalah ketika one shot melingkar itu yang kayak tawaf, tapi berlawanan dengan itu ide yang menarik buat aku. Jadi komenku terhadap video Bima Streaming ini sama dengan yang kedua. Jadi jangan underestimate terhadap generasi yang seolah-olah tidak mau kenal wayang, karena begitu mereka kenal dan ada touch di situ, mereka punya interpretasi yang jauh lebih kaya dari kita, atau minimal saling memperkaya. Ya, saya termasuk dalang yang tidak sedih kalau wayang ditinggalkan oleh generasi muda, oleh milenial, oleh generasi Z atau apa. Ya, bukannya sedih karena kami yang rugi, enggak. Kalau milenial enggak dekat sama wayang, yang rugi adalah mereka. Itu prinsip saya. Sehingga pembuatan video Drupadi ini di dalam rangka bahwa ayo jangan tinggalkan wayang, bukan gitu, tapi adalah ayo anak-anak milenial atau anak-anak generasi yang berikutnya, kalau kalian nggak kenal wayang, kalian yang rugi karena ada banyak nilai-nilai termasuk ketabahan, kecerdasan, karena Drupadi ini adalah tokoh wayang perempuan yang paling cerdas di dalam wayang. Di Padepokan Stat ini ada satu anak bule, tadi juga dari sini, Kania namanya. Itu di luar dugaan. Begitu kenal wayang satu dan dia sekarang minta, dan dia kemanapun sekarang bawa wayang. Anaknya Dimas, IO, event organizer di Jakarta, orang Manado. Begitu baca buku komiknya R.A. Kosase, langsung ketagihan. Padahal dia bukan orang Jawa. Banyak hal yang nggak terduga. Jadi jangan underestimate terhadap orang atau kelompok atau generasi yang seolah-olah anti wayang. Karena bisa saja mereka justru dari jadi pembuat video klip untuk wayang, jadi filmmaker untuk wayang dan lain sebagainya. Saya kira itu.